walaupun dalam segi matra beliau bukan dari Angkatan Laut ya, tapi beliau mengecek sangat detail dan sangat memahami, bukan saja dari sisi kapal dan senjata, beliau juga menanyakan unsur-unsur lain seperti kami punya helikopter apa yang akan dilibatkan, lalu pergerakan apa yang kami lakukan, operasi apa atau bagaimana bentuk pengamanan yang kami lakukan, dan segala macam arahan-arahan dari beliau yang membuat kesiapan kami dan optimisme kami juga semakin tinggi karena perhatian beliau yang cukup besar, sangat besar. Saya menjabat sebagai Panglima Koarmada II. Sektor saya itu berada diantaranya di Bali ini. Jadi sektor saya diantaranya itu adalah Kalimantan kecuali Pontianak, seluruh Sulawesi, Jawa mulai dari perbatasan Cirebon ke arah timur dan seterusnya. Tapi pokoknya Bali ini berada di wilayah Koarmada II. Dengan demikian, saya dipercayakan oleh Panglima TNI, ditunjuk sebagai Satgasla, di mana komponen-komponen saya di bawah saya diantaranya Pangkalan Bali, di mana dia juga melaksanakan pengamanan di sisi daratnya. Kami ini di Bali ini sebagai bagian dari PAM VVIP dalam rangka pengamanan VVIP, dalam hal ini kepala negara khususnya yang hadir dalam kegiatan G20 di Bali. Yaitu kami melaksanakan pengamanan dari sektor laut. Bagaimana kita ketahui bahwa akan banyak kepala negara yang akan hadir, dan bisa dibayangkan manakala terjadinya gangguan timbul yang bisa mengakibatkan keselamatan, mengancam keselamatan para kepala negara tersebut. Untuk itulah keberadaan kami di samping satgas-satgas lain, khususnya kami mencegah terjadinya ancaman-ancaman yang mengganggu kepala negara itu dari ancaman dari sisi laut. Seperti tadi yang setelah saya sampaikan bahwa di kita ini ada laut, ada alki, di mana kapal bebas melintas secara aturan internasional. Di sisi lain juga di selatan dari Pulau Bali ini ada Samudra India, di mana di situ ada laut lepas, ada ZEE, di mana bisa saja ada kapal-kapal yang melakukan atau kapal-kapal lawan yang berniat untuk mengganggu kesuksesan kegiatan ini. Dan akan menjadi hal yang tidak kita harapkan bersama manakala kegiatan ini tidak sukses atau kita tidak mampu mencegah atau menghalau gangguan-gangguan tersebut. Nah, hal itulah tugas kami untuk melakukan pencegahan dan penghalauan manakala adanya gangguan-gangguan tersebut, baik dalam hal ini gangguan secara keamanan maupun yang berkaitan dengan gangguan-gangguan dari suatu negara misalnya.
pada kesempatan awal ketika kapal-kapal kami masih di Surabaya, ada gelar pasukan yang diperiksa langsung oleh Bapak Kasal. Bapak Kasal memeriksa, mengecek semua kesiapan alutsista. Jadi bukan hanya kapal ini siap berlayar saja, tapi juga bagaimana senjata-senjata ini siap. Ada penekanan yang luar biasa dari Bapak Kasal. Beliau menyampaikan bahwa kami dalam hal ini dilepas bukan hanya untuk melaksanakan operasi atau bukan hanya untuk latihan semata, tapi benar-benar untuk siap dalam pertempuran yang sesungguhnya. Salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya kapal-kapal kami, seluruh rudalnya kami siapkan, kami isi di kapal. Rudal, torpedo, bom laut, dan kita punya roket yang kita sebut RBU, roket anti kapal selam, dan tentu saja meriam-meriam itu kita dalam kondisi terisi dengan norma penuh. Norma penuh artinya kapasitas berapa maksimum itu kita loading penuh, siap. Jadi kita benar-benar siap bertempur gitu. Dan itu yang diharapkan atau yang diperintahkan oleh Bapak Kasal, dan ini kami lakukan sesuai perintah beliau. Lalu kita melaksanakan tactical floor game. Tactical floor game ini di era sekarang kami bukan lagi secara manual, kami juga sudah melakukan dengan teknologi yang baik menggunakan sarana simulasi. Jadi diharapkan kita sudah bisa memperkirakan gerakan-gerakan kapal kita, dan manakala ada dinamika, ancaman dan seterusnya, kita sudah mencoba di dalam simulasi. Jadi kita harapkan kita tidak lagi melakukan trial by error, tapi kita sudah mempersiapkan ready now, preparing for tomorrow. Jadi kita sudah tahu, sudah memperkirakan akan terjadi apa, kita sudah mencoba antisipasinya apa. Itu satu TFG. Seluruh Pulau Bali ini kami bagi sektor-sektor, jadi kapal-kapal kami mengelilingi. Perlu diketahui bahwa di sini saja ada 14 kapal perang yang kami libatkan, di samping kapal-kapal patroli lain yang memang sudah selalu ada ya. Khususnya di sektor yang dekat dengan lokasi pelaksanaan G20, kami sektor di timur dari Apurva Hotel. Di situ juga kami melakukan lapisan-lapisan ya, lapisan-lapisan pengamanan. Di situ jelas kami lakukan lebih ketat lagi. Jadi di situ juga ada satuan kami dari Komando Pasukan Katak, penyelam, dan unsur-unsur kapal-kapal yang lebih kecil kita taruh di sana. Dan secara pemantauan juga di situ jelas kami lakukan lebih intens lagi dibanding sektor-sektor di sekeliling Pulau Bali. Siap, jadi semua sudah siap. Nanti akan kami posisikan di depan Apurva ganti. Saat ini apakah sudah semua yang terlihat dari Apurva? Sedang proses, akan kami cek ulang Jin, tapi kami upayakan sesegera mungkin dapat terlihat di Apurva ganti. Ya, masih Sol Bandung. Terima kasih Sol Bandung. Kami sebagai prajurit merasa bangga karena perhatian beliau terhadap Satgas kami juga cukup besar. Seluruhnya pasti merasakan hal tersebut. Bahkan beliau mengecek secara detail, walaupun dalam segi matra beliau bukan dari Angkatan Laut ya, tapi beliau mengecek sangat detail dan sangat memahami, bukan saja dari sisi kapal dan senjata, beliau juga menanyakan unsur-unsur lain seperti kami punya helikopter apa yang akan dilibatkan, lalu pergerakan apa yang kami lakukan, operasi apa atau bagaimana bentuk pengamanan yang kami lakukan, dan segala macam arahan-arahan dari beliau yang membuat kesiapan kami dan optimisme kami juga semakin tinggi karena perhatian beliau yang cukup besar, sangat besar.
ada dua sisi yang beliau minta. Di satu sisi memang kita mengamankan, tapi di sisi lain beliau juga mengarahkan bahwa kita sebagai tuan rumah, jadilah tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik ini berarti kita seoptimal mungkin kita harus mampu mengakomodasikan segala permintaan atau kebutuhan dari tamu. Jadi disinilah kita melakukan pengamanan dengan secara yang elegan. Sebagai tuan rumah, jelas kita harus mengamankan, menjamin keselamatan dan keamanan dari para kepala negara. Di sisi lain juga kita harus elegan, kita harus mampu mendukung kebutuhan-kebutuhan dari para tamu. Dengan sekali lagi, safety is paramount, kita tetap memperhatikan keamanan tadi. Lalu berikutnya adalah berarti kita harus mampu berdiplomasi dengan cara yang baik. Jadi kita melakukan kerjasama yang baik, diplomasi yang baik, dengan harapan jadi keberhasilan G20 ini bukan hanya dari segi pelaksanaan dan dari materi atau hasil yang dicapai, juga dari rasa kepuasan para tamu-tamu negara asing itu merasakan kenyamanan dan keamanan selama mereka melaksanakan kegiatan G20 di Bali. Dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup.